Baik, salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara hari ini berada. Kami percaya pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum masuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita mengangkat satu pujian supaya lewat pujian itu ada pembaharuan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Ini pujian yang sengaja kami bawa kepada saudara dimanapun saat ini. Dan lewat pujian itu juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Jika saudara mengetahui pujian ini, mari kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah harapan bagiku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah harapan hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, yang tak pernah aku pikirkan, justru itulah yang Tuhan sediakan. Terima kasih atas pertolongan-Mu sampai hari ini, bahwa kuasa-Mu tidak pernah melewati hidup kami, tetapi kuasa-Mu terus berada di dalam hidup kami, yang mampu mengubahkan kami supaya kami serupa
sekabar dengan Tuhan dan sepikiran dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini dimanapun saudara malam ini, dimanapun saudara tinggal, apakah saudara berada di tempat yang jauh dari kota, ya, atau di tempat yang mungkin masih susah transportasi, atau saudara berada di pusat kota-kota, di mana saja, saudara-saudara saya, engkau bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup ini. Sebab tidak ada kekuatan kita, saudara. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk berjalan menjalani kehidupan ini ke depan. Kita akan menghadapi persoalan, pergumulan yang begitu berat. Kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana dengan murka Tuhan yang Dia buat, yang Dia izinkan terjadi, supaya manusia itu memanggil dan berseru kepada Tuhan. Sama ubahnya ketika orang-orang Israel berada di Mesir, ketika mereka mulai diperlakukan dengan begitu tidak manusiawi lagi, bekerja siang dan malam tanpa upah, atau mungkin mereka tidak dikasih makan dan minum, dan mereka banyak yang mati di tempat pekerjaan mereka, diperberat setiap hari, setiap waktu. Maka seruan orang-orang Israel terdengar oleh Allah. Allah mengingat perjanjian dengan Yakub. Maka Allah mulai membuat satu rancangan untuk membebaskan mereka. Allah mengingat mereka bagaimana kasih sayang Tuhan terhadap mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terjadi hari-hari ini begitu banyak kita saksikan, saudara, kehebatan media-media yang berkembang, yang kita saksikan setiap waktu, setiap saat. Tidak lagi berbicara bagaimana kuasa Tuhan, tidak lagi berbicara bagaimana Allah campur tangan dalam kehidupan umat manusia, tidak lagi berbicara bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka selalu memperbincangkan hal-hal yang diperbincangkan oleh semua makhluk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, umat-umat Tuhan sudah tidak lagi berbicara tentang Yesus. Ya, sekalipun mulut mereka berbicara tentang Yesus, tetapi mereka menyangkal Yesus dalam kehidupan mereka. Sekian lama kita ikut dengan Tuhan, bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan melepaskan kehidupan kita dari kehidupan yang begitu jahat menjadi kita lebih baik lagi, bagaimana Tuhan memulihkan orang-orang yang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, yang lumpuh berjalan, yang buta sejak lahir bisa melihat. Itu tidak lagi dibicarakan hari-hari ini, saudara. Mereka dengan asik membicarakan bagaimana ini, bagaimana dengan itu, bagaimana yang kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Mereka kebingungan. Mereka mencari bagaimana untuk memusnahkan ini. Bahkan banyak orang-orang atau hamba Tuhan memohon kepada Tuhan untuk berdoa supaya virus ini dihentikan. Emang ada siapa sesungguhnya? Saudaraku,
Allah punya rencana yang hebat terhadap orang-orang yang dikasihinya. Kekuasaan penuh ada di tangan Allah sendiri, ada di dalam Yesus. Saudara minta supaya virus ini dihentikan. Lihat saudara siapa. Hari-hari ini media-media sosial banyak hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus hentikan virus. Saya mau tanya, Anda siapa? Seharusnya saudara ajak umat-umat untuk berdoa supaya umat-umat yang percaya kepada Allah semuanya dilepaskan. Bukan seenaknya saudara meminta supaya ini dihentikan, itu dihentikan. Saudara begitu gagah berdiri di altar-altar supaya saudara kelihatan hebat. Saudara lupa dalam hati kita ini yang hanya tahu tentang hati saudara, tentang pelayanan Anda, siapapun Anda, Allah tidak memandang dari apa yang engkau lakukan, tetapi Allah memandang apa yang di dalam hatimu. Hari-hari ini tidak ada lagi hamba Tuhan yang membuat jemaat-jemaat semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka hilang satu persatu. Kalau kita banyak temukan baik di Facebook ataupun banyak mereka berkhotbah di media-media sosial, hari-hari ini semakin lama semakin hilang. Sekalipun saudara membuat ibadah yang online, saudaraku, yang serba tren hari ini, keadaan zaman sekarang ini mengubah keadaan umat-umat Tuhan menjadi tidak fokus lagi terhadap Tuhan. Ibadah-ibadah live streaming yang saudara buat itu tidak akan mengubah sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Saudara boleh saksikan dan berjalan di daerah-daerah atau di pinggir-pinggir sungai setiap hari-hari Minggu, atau setiap ada waktu ibadah mereka asik dengan bermain atau memancing ke sana kemari, saudaraku. Maka ibadah yang live streaming itu tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Kita harus membuat satu planning beribadah. Bisa diatur dalam 10 orang, satu grup, 10 orang satu grup. Mungkin ada jemaat mungkin sekitar 200. Ya, dibagi 10 orang 10 orang. Alangkah lebih baik daripada kita meyakinkan orang menyaksikan apa yang kita perkatakan dengan keadaan yang semakin susah hari ini.
untuk menyaksikan live streaming perlu biaya. Dan banyak umat-umat Tuhan tidak mampu dengan hal itu, saudara. Maka oleh karena itu, keadaan zaman ini sudah dikendalikan oleh teknologi. Teknologi yang berkembang hari ini sudah mengendalikan firman Allah. Seharusnya firman Allah yang mengendalikan, karena semua teknologi yang ada, yang kita nikmati hari ini, semua berasal daripada Allah. Saudara mungkin bisa beralasan dengan adanya aturan ini, tetapi kita bisa membuat satu rencana yang lebih indah di mata Tuhan. Yang penting kita tidak mengumpulkan massa yang begitu banyak. Kenapa tidak, saudaraku? Tetapi oleh karena ketakutan itu tadi, yang membuat hati kita tidak lagi fokus kepada Allah, sudah mengesampingkan Yesus yang memberikan kita kekuatan dan keselamatan. Ya. Saudara boleh tidak terima apa yang saya perkatakan, silakan saja saudara, silakan. Tetapi real yang saya perhatikan hampir 1 bulan ini, sungguh banyak umat-umat Tuhan sepertinya sudah kehilangan identitas. Bagaikan orang-orang Israel yang dibuang ke Babel selama 70 tahun itu, orang-orang Israel kehilangan identitas mereka. Kenapa kita tidak jujur mengakui kepada Tuhan bahwa kita mengalami ketakutan yang begitu hebat? Ada satu contoh yang diperlihatkan oleh Adam saat itu. Kita berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Ketika Adam dan perempuan itu melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan ketika Allah berjalan-jalan di pagi hari yang sejuk itu, Adam mengakui dosa yang dia lakukan, dia akui. Tapi hari ini saudara, siapapun saudara, tidak pernah mengakui ada dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan sehingga ketakutan itu luar biasa. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan 18. Saya akan berpijak dari kebenaran firman Tuhan ini supaya kita berpikir jernih, supaya kita dapat memahami kenapa saya ambil dari kejadian ini, saudara. Dan saya akan masuk bagaimana Adam dan perempuan itu mengaku dengan dosa yang dilakukannya, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, saudara boleh baca Alkitab saudara di rumah. Sebab saya tidak pernah berbicara oleh karena apa yang saya ketahui dalam pikiran saya sendiri, saudara. Saya bukan motivator. Ya, motivator mungkin banyak hal yang dia percakapkan dengan kepintaran dia untuk mengelola perkataan kalimat per kalimat sehingga indah kelihatannya. Ya, tetapi kebenaran firman Allah, perkataan Allah itu tidak diungkapkan. Ya, mari kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini ada perikop
manusia jatuh ke dalam dosa. Saya akan melangkah dari sini, saudaraku. Ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Saya ulangi kembali. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudaraku, ia menjawab, ya, manusia itu menjawab, atau Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang engkau telah perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Saudaraku, ada pengakuan Adam tentang dosa yang dilakukannya terhadap Allah. Dia ketakutan ketika Allah berjalan-jalan di taman itu. Mereka langsung ketakutan. Sebab apa? Sebab mereka sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak bisa bersembunyi, saudara. Dan hari ini kalau saudara melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, maka mengaku kepada Tuhan itu yang terbaik. Daripada saudara dibayangi dengan ketakutan ini. Ada banyak orang mengatakan, kalau aku hanya sendiri yang mati, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan anak-anak dan istri saya? Itu saudara melangkahi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan buat alasan seperti itu, saudara. Itu hal yang Tuhan tidak inginkan sama sekali. Saudara melampaui bagaimana kehendak Allah untuk bagaimana manusia itu bisa mati atau tidak. Sebab di tangan Dia segala keputusan. Sebab di tangan Dia segala apa yang akan terjadi. Jika Dia katakan ya, maka iya. Jika Dia katakan tidak, maka tidak, saudara. Ya, sama dengan Petrus juga. Ya. Kalau saudara tidak menerima kenyataan ini, saudara boleh berargumen sendiri, silahkan saja. Ya. Petrus yang begitu dekat kepada Yesus, begitu dekatnya Petrus setiap waktu bersama-sama dengan Yesus. Ya. Tetapi ketika Yesus berjalan di atas air,
Petrus berkata, apakah engkau itu guru? Dia masih belum puas. Jikalau itu engkau, biarkanlah aku datang kepadamu. Matius pasal 14 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28, saudara. Ya. Saya akan perlihatkan kepada saudara bagaimana ketakutan orang hari-hari ini melebihi dari apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya. Demikian firman Tuhan. Saya akan mulai dari ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini membuktikan hati Petrus benar-benar ingin berjalan bersama-sama dengan Yesus, saudara. Lalu yang ke-9, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, praktek yang dipraktekkan dalam peristiwa ketika Petrus sudah bersama-sama berjalan di atas air dengan Yesus, dia masih ketakutan yang luar biasa. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia mulai tenggelam dan berseru, "Tolonglah aku." Petrus berteriak, saudara mulai berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Kenapa saudara tidak melakukan itu? Bukankah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan jaminan keselamatan yang diberikannya itu mutlak setelah Yesus terpaku di kayu salib? Oh, ada alasan lagi, saudara. Berhikmat dong. Hikmat. Apa itu hikmat, saudara? 1 Petrus. Kalau kita berbicara tentang hikmat, kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-18. Ya, bagaimana hikmat itu. Kita akan mencoba mengupas tentang hikmat manusia dengan hikmat Allah. Saudara jangan selalu mengatakan hikmat, hikmat, hikmat. Saudara tidak punya arti dengan hikmat. Mari saudara akan melihat bagaimana hikmat manusia itu bagikan itu adalah kebodohan sama sekali. Hikmat yang dimiliki oleh manusia itu adalah kebodohan. 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18. Saya akan bacakan supaya saudara dapat melihat. Ya.
Setiap waktu, setiap saat saudara berbicara hikmat, 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 siapa saja dijumpai hikmat, berhikmat, berhikmat, berhikmat. Saudara tidak tahu artinya hikmat. Saya akan bacakan kepada saudara supaya mengerti saudara tentang hikmat. Sesungguhnya saudara tidak punya hikmat. Sebab hikmat itu dibuat oleh Allah menjadi kebodohan bagi manusia, cara berpikir manusia. Hikmat Allah dan hikmat manusia. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Selanjutnya, di manakah orang yang berhikmat? Saudara selalu berkata hikmat, hikmat. Di manakah orang yang berhikmat? Sekarang pertanyaan Tuhan terhadap saudara. Ya. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Tegas ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh karena kebodohan pemberitaan Injil. Mereka yang diselamatkan adalah mereka yang memiliki kebodohan oleh karena Injil. Supaya saudara tahu tentang hikmat, jangan bicara hikmat. Ya, saya akan bacakan terus. Ayat yang ke-22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Selanjutnya 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, yang terakhir ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara tak usah bicara hikmat. Saudara tidak mengerti hikmat. Menghadapi keadaan virus yang berkembang saat ini, satu, ajak umat-umat untuk berdoa. Saudara tak usah excuse, tak usah punya alasan. Ajak umat-umat untuk berdoa. Khusus Pulau Batam, kelilingi Pulau Batam berdoa siang dan malam. Maka saudara akan dinamakan orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Saudara tidak usah berbicara hikmat. Tegas 1 Korintus 1 ayat 18, bahwa pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang hendak binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah itu menjadi kekuatan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang mau kita belajar tentang kebenaran firman Allah. Yang pertama, saudara harus berdoa. Dan yang kedua, saudara harus membaca firman Tuhan. Maka saudara adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah hikmat. Ya. Saya kasih contoh salah satu. Kita berbicara tentang pengkhianatan Yudas.
semua orang mengalamatkan bahwa Yudas ini adalah orang yang memang betul-betul tidak tahu diri, pengkhianat, tidak tahu untung. Saudaraku, saudara harus menyadari Allah mengerjakan sesuatu hal itu di luar kemampuan Anda, di luar logika saya, di luar logika saudara. Pertama, Yudas disebut pengkhianat. Ada tiga, bahwa Yesus mau dijadikan raja. Ya. Yang kedua adalah Yesus mampu menurut pikiran Yudas itu melawan penjajahan Romawi pada saat itu, saudara. Dan yang ketiga, Yudas tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Saudara, Yudas dipakai oleh Allah untuk mewujudkan rencana Allah yang besar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yudas itu bukan bodoh. Yudas termasuk orang yang pintar, saudara. Dia adalah bendahara di dalam kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya. Ya. Tetapi Yudas berpikir secara besar harapan Yudas bahwa Yesus mampu untuk menjadi seorang raja, untuk mengalahkan penjajahan pada masa Romawi yang begitu keras. Saudara, Yudas tidak mampu menunggu lama-lama lagi. Maka dia berbicara kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dan Yudas menyerahkan dia. Sungguh dia tidak menyerahkan, Yudas tidak menyerahkan Yesus untuk digantung di kayu salib. Itu bukan rencananya Yudas. Tetapi Allah memakai Yudas untuk memperkenalkan bagaimana keadaan itu yang sesungguhnya, yang harus terjadi. Saudaraku, hari ini apakah kita termasuk adalah orang-orang yang mengkhianati Allah? Saya tidak tahu, saudara. Di satu sisi, saudara menyembah Allah yang perkasa, yang hebat, memiliki kuasa yang besar, yang tidak ada tandingannya, saudara. Di sisi lain, saudara menyangkal. Ya. Menyangkal dalam arti kata, saudara mengingkari kuasa Tuhan, saudara mengingkari kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Ketakutan itu membuat pengingkaran yang begitu besar. Petrus menyangkal Yesus, aku tidak mengenal dia. Karena apa? Karena Petrus ketakutan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita harus semakin kuat hidup kita, penyerahan kita terhadap Allah. Kita Yoel pasal 2 ayat ke-32, saudaraku. Barang siapa yang berseru kepada Allah di Gunung Sion adalah orang-orang yang diselamatkan. Berseru itu berteriak. Berteriaklah, saudara. Saya terus berteriak kepada Tuhan, saudara. Saya praktekkan berteriak kepada Tuhan. Sebab harus demikian, supaya teriakan dan seruan saudara dan saya sampai kepada Allah. Tidak usah saudara membuat satu spekulasi, berdoa dalam nama Yesus, hentikan virus. Emang saudara siapa? Kita harus menyadari hidup kita itu rencana Allah yang sudah dirancangkan. Ada maksud Allah yang besar. Saudara hanya memohon kepada Allah, tolong kami. Petrus katakan, tolong saya Tuhan. Hari ini juga saudara harus mengatakan, saya harus mengatakan, tolong saya. Supaya situasi ini cepat berlalu.
supaya saya selamat di dalam Tuhan. Dan sampai pertolongan itu akan nyata kita rasakan. Haleluya. Saya berharap saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan yang tidak mungkin berarti terhadap saudara. Saudara mungkin mengabaikan ini, silakan saja. Ya. Atau saudara mungkin bisa like ini, silakan saja. Tidak like pun tidak apa-apa saudara. Yang penting firman ini saya sampaikan kepada saudara, siapapun saudara. Saya tidak memandang saudara adalah pejabat, saya tidak memandang saudara adalah orang yang kaya, atau saudara ada pendeta yang besar, pendeta yang dihormati, atau siapa saja. Yang pasti firman Allah saya sampaikan hari ini. Saya percaya lewat penyampaian firman hari ini, saudaraku, maka ada orang-orang yang tertolong. Ada pengharapan orang yang mungkin mau habis pengharapannya kepada Tuhan, tetapi lewat berita kebenaran firman Tuhan yang hidup ini, mereka akan dibangunkan kembali, dikuatkan kembali. Ada mungkin orang-orang yang berfrustasi hari ini, mereka tidak makan lagi mungkin. Ya, lewat kesempatan ini saya berharap kepada pemerintah, ya, pengusaha, anggota-anggota legislatif, baik di daerah di pusat, orang-orang pengusaha yang memiliki banyak harta, bantu orang-orang yang membutuhkan hari ini, ya, supaya berarti apa yang saudara kerjakan, supaya berarti harta saudara berikan kepada orang-orang yang pasti membutuhkan. Siapapun hari ini, semua membutuhkan, ya. Maka lewat saudara memberikan, maka jangan terlalu banyak mengharap untuk dikembalikan kemudian. Tetapi saya percaya apa yang saudara berikan, dan hari ini dan sebelumnya juga sudah banyak saudara berikan, ya. Dan saya sendiri merasakan banyak saudara memberikan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara banyak memberikan. Tapi teruslah memberi sampai ya situasi ini normal kembali, supaya setiap orang dapat bekerja kembali, dapat berjalan melalui pekerjaan-pekerjaan, aktivitas semuanya. Anak-anak boleh sekolah, ya, dan semua berjalan dengan semestinya. Saya percaya siapapun saudara, apapun agama saudara, yang pasti berdoalah kepada Allah. Sebab itu langkah yang terakhir yang harus kita lakukan. Ya, kita harus bergandengan tangan supaya Allah melihat dari surga. Mau kita benar-benar adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita jangan mencari-cari alasan. Buka ayat ini, sampaikan. Jangan, saudara. Ajak jemaat untuk berdoa, ajak jemaat untuk berpuasa, supaya lewat ibadah ini, maka hati Tuhan terketuk untuk menolong kita, saudara. Terima kasih untuk kesempatan ini. Haleluya. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Hanya Engkaulah harapan hidupku.
syukur Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini Bapa, maka banyak kami melihat bagaimana Engkau mengasihi kami. Engkau sendiri Tuhan turun tangan untuk memberikan kami pertolongan. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak mampu berbuat apapun. Di luar Engkau Tuhan kami akan binasa. Tetapi jikalau kami datang kepada Engkau, kami akan mendapatkan pembelaan yang besar dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.